Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko, saat para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko. Latar belakang didirikannya organisasi dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Al-Quds, Yerusalem pada tanggal 21 Agustus 1969. Peristiwa pembakaran tersebut menimbulkan reaksi keras dunia, terutama dari kalangan umat Islam. Nah, pada saat itu dirasakan kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam mengusahakan pembebasan Al-Quds. Samping itu, Israel menduduki wilayah Yerusalem serta Israel menduduki negara-negara Arab yang menyebabkan terjadinya Perang Arab-Israel pada tahun 1967 atau 12 Rajab 1389 Hijriah di Rabat, Maroko. Dengan adanya pemicu tersebut, maka para pemimpin dari 25 negara mayoritas Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada 25 September 1969. Dalam pertemuan inilah OKI didirikan dengan penandatanganan piagam OKI. Dalam konferensi tersebut menyepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada PBB, dan hak asasi manusia. Deklarasi itu berbunyi, pemerintahan Muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka yang erat dan tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan, berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Pada awalnya, OKI mempunyai 25 anggota dan saat ini negara anggota OKI atau anggota permanen berjumlah 57 negara yang tersebar lintas benua. Keanggotaan 57 negara tersebut dimulai sejak tahun 1969 dalam KTT bersejarah di Rabat, Maroko. Kriteria untuk negara anggota OKI diantaranya adalah negara yang berdaulat dan konstitusional Islam dan memiliki populasi Muslim sebagai mayoritas. Pada masa kelahiran OKI di tahun 1969, keanggotaan OKI diisi oleh negara-negara pemrakarsa berdunia OKI, yaitu Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Somalia, Arab Saudi, dan Maroko, serta beberapa negara lainnya diantaranya Yordania, Afghanistan, Indonesia, Turki, Republik Czech, Tunisia, Aljazair, Senegal, Sudan, Republik Guinea, Palestina, Haiti, Lebanon, Libya, Mali, Mesir, dan Mauritania. Beberapa negara bergabung di waktu berikut hingga ditutup oleh keanggotaan KOI pada tahun 2021 sebagai anggota ke-50 untuk menampung aspirasi negara yang tidak berpenduduk mayoritas Muslim atau organisasi lain yang ingin bergabung dalam keanggotaan OKI, maka dibentuklah keanggotaan sebagai pengamat atau anggota observer dalam penerimaannya. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah anggota pengamat tidak boleh terlibat dalam sengketa apapun dengan anggota OKI. Status pengamat adalah hak istimewa yang memberikan oleh beberapa organisasi kepada pihak non-anggota untuk memberi mereka kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan organisasi. Negara pengamat antara lain Bosnia Herzegovina, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, dan Thailand. OKI didirikan berdasarkan pada keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada piagam PBB, dan hak asasi manusia atau HAM. Pada konferensi tingkat menteri KTM 3, OKI di bulan Februari 1972 telah diadopsi piagam organisasi yang berisi tujuan OKI, yaitu
meningkatkan solidaritas Islam, serta mengkoordinasikan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota, mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan, menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. Untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan 5 prinsip, yaitu: pertama, persamaan mutlak antar negara-negara anggota. Kedua, menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. Ketiga, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Keempat, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. 5. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Indonesia bukanlah negara Islam secara konstitusional atau tidak turut dalam penandatanganan piagam. Tetapi, Indonesia telah turut serta sejak awal, yaitu pada konferensi tingkat tinggi OKI di Rabat, Maroko, dan juga salah satu negara yang turut berperan dalam kegiatan OKI. Kedudukan Indonesia disebut sebagai partisipan aktif. Pada awalnya, partisipasi Indonesia dalam OKI sangat terbatas. Bahkan, keanggotaan Indonesia dalam OKI sempat menjadi perdebatan baik di dalam OKI maupun oleh kalangan dalam negeri. Ketika piagam OKI dihasilkan pada tahun 1972, Indonesia tidak ikut menandatanganinya sehingga tidak dikategorikan sebagai anggota resmi. Pertimbangannya adalah bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia bukanlah negara Islam. Namun, karena adanya tuntutan dan desakan-desakan dari dalam negeri, di mana mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, Indonesia tidak bisa meninggalkan OKI. Bahkan, kemudian mulai memberikan kontribusi secara aktif dalam OKI di masa-masa berikutnya. Pada dekade 1990-an, partisipasi aktif Indonesia di OKI mulai terlihat, yaitu ditandai dengan kehadiran Presiden Soeharto pada konferensi tingkat tinggi OKI ke-6 di Senegal pada Desember 1991. Hal ini dapat dilihat sebagai titik awal perubahan kebijakan luar negeri Indonesia untuk berpartisipasi lebih aktif di OKI. Indonesia juga dianggap sebagai jembatan penghubung antara dunia Islam dengan dunia Barat. Kontribusi nyata Indonesia dalam OKI yang paling memiliki peran strategis diantaranya adalah pada tahun 1993. Indonesia menerima mandat sebagai Ketua Komite of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Pada tahun 1996, Indonesia memfasilitasi penyelesaian konflik dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau perjanjian damai. Selanjutnya, Indonesia memberi dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dukungan dilanjutkan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara pemerintah Republik Indonesia dan Palestina pada tanggal 19 Oktober 1989. Kemudian, Indonesia juga aktif dalam memperkenalkan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Indonesia menjadi tuan rumah bagi terselenggaranya Konferensi Tingkat Menteri OKI atau KTM OKI ke-24 di Jakarta. Selain itu, Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam untuk memasuki abad ke-21, yaitu pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi OKI ke-14 di Dakar, Senegal, Indonesia mendukung pelaksanaan
Always Stand Your Plan of Action, yang merupakan cerminan pragmatisme Oki dalam menghadapi tantangan dan permasalahan umat. Dari peran-peran Indonesia dalam Oki tersebut nampak dengan nyata usaha diplomasi Indonesia dalam dunia Islam yang tetap bebas dan aktif. Bebas karena tidak terikat dalam suatu blok tertentu dan aktif dalam mengusahakan segala kestabilan dan keharmonisan serta perdamaian dunia, baik dunia Islam maupun dunia Barat.